Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 yang hebat, semangat, dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita IPAS bab 5, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Pada video kali ini kita fokuskan pada topik A, bagaimana bernapas membantuku dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo, kita belajar. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, peserta didik dapat memprediksi akibat jika manusia tidak bernapas. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat merefleksikan pentingnya menjaga kesehatan organ pernapasan. Apa yang terjadi jika kita tidak bisa bernapas? Tentu saja, jika kita tidak bisa bernapas, maka kita tidak bisa bertahan hidup. Bernapas adalah proses yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oksigen yang kita dapatkan dari udara sangat dibutuhkan oleh seluruh sel tubuh kita untuk menghasilkan energi. Jika kita tidak bisa bernapas, maka sel-sel tubuh kita akan kekurangan energi, dan kita tidak bisa bertahan hidup, alias kita meninggal dunia. Sistem pernapasan adalah serangkaian organ tubuh yang bekerja untuk membantu makhluk hidup bernapas. Oksigen sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk menghasilkan energi pada proses metabolisme dan menghangatkan tubuh. Proses ini menghasilkan produk samping atau luaran berupa gas karbon dioksida. Oleh karena itu, saat kita bernapas terjadi pertukaran kedua gas tersebut, yakni menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, faring, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Kita mengenal organ pernapasan manusia secara satu-satu ya adik-adik. Yang pertama, yakni hidung. Hidung merupakan tempat udara masuk. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya menyaring debu dan kotoran. Udara yang masuk akan dilembabkan dan dihangatkan oleh hidung. Setelah hidung, bagian yang kedua adalah faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Pada faring, udara bertemu dengan makanan dan minuman. Yang ketiga adalah tenggorokan. Kemudian udara diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara yang bercabang menjadi dua, atau disebut dengan bronkus. Pada persimpangan tersebut terdapat sensor batuk. Jika ada nasi atau benda asing pada saluran pernapasan, maka benda itu akan didorong ke atas dengan cara batuk. Istilah di sekitar kita menyebutnya dengan keselek. Keselek adalah hal yang sama dengan penjelasan tersebut. Hal ini untuk menghindari masuknya benda-benda asing ke dalam paru-paru. Selanjutnya yakni paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang berperan sangat penting dalam proses pernapasan manusia. Paru-paru tersusun atas banyak sekali alveoli atau gelembung udara yang sangat kecil yang dikelilingi pembuluh darah kapiler. Pada alveoli ini terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir yakni diafragma. Diafragma adalah organ di antara rongga dada dan rongga perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot.
Ketika kita menarik napas, diafragma juga akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru dapat mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang nafas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara dalam paru-paru akan keluar. Setelah kita mempelajari bagian-bagian pada sistem pernafasan, selanjutnya kita akan belajar mekanisme pernafasan manusia. Tahap yang pertama, menarik nafas. Saat menarik nafas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru akan mengembang. Udara yang masuk melalui hidung menuju paru-paru, kotoran akan disaring saat melewati hidung, kemudian dilanjutkan ke trakea, dan menuju ke bronkus. Tahap yang kedua, pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh ditukar dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga, yakni membuang nafas. Setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, nafas akan diembuskan. Otot diafragma akan merelaksasi. Paru-paru akan mengempis dan karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Jadi itulah adik-adik cara mekanisme bernafas pada manusia. Kemudian, gangguan pada sistem pernafasan. Terdapat banyak sekali penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan, seperti flu atau influenza, asma atau sesak nafas, bronkitis, pneumonia atau radang paru-paru, kemudian kanker paru-paru, TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan sebagainya. Nah, kita perlu untuk menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara olahraga dengan rutin dan teratur, makan makanan yang menyehatkan, berhenti dan tidak merokok, dan menghindari polusi udara. Kesimpulannya, paru-paru merupakan organ yang berperan sangat penting dalam proses pernapasan kita. Sistem pernapasan terdiri atas hidung, tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Pada alveoli terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Terdapat banyak sekali penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Di antaranya, jadi sudah kita bahas ya, flu, asma, bronkitis, pneumonia, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC, dan sebagainya. Kita perlu menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat dan bergizi, tidak merokok, dan menghindari polusi udara. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.